juga sudah mulai terlihat sangat gelap ya. Kayaknya bakalan turun hujan ya. Berbeda dengan segmen sebelumnya, masih ada sedikit sinar matahari. Tapi kalau sekarang kayaknya aduh mataharinya udah kalah sama awan hitam. Tapi ini tidak menyurutkan semangat buat tamu-tamu kita yang akan memberikan informasi dan wawasan baru. Kita langsung ngobrol lagi nih. Tadi ada Bang Hen dan juga ada Pak Gabriel. Kita akan ngobrol. Kira-kira ada apa sih? Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Apa yang mau kita koreknya bersama-sama ini ya? Tadi kalau misalkan Lisan Kuningan FM mendengarkan jinglenya atau backsoundnya, itu terdengar ada Asosiasi LPPL Radio TV Nasional. Waduh, udah skala nasional. Kita mendengarkan langsung dari dua narasumbernya. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja, ini apa sih sebetulnya Asosiasi LPPL Radio TV Nasional itu? Kira-kira aku mau nanya dulu sama Pak Gabriel dulu deh. Apa sih ini tuh Pak, Asosiasi LPPL Radio TV Nasional? Oke, terima kasih adekku yang cantik. Akan ku jawab nih ya. Wah, siap. Betul, LPPL itu adalah lembaga penyiaran publik lokal ya. Radio dan televisi daerah. Nah, ini dibentuk dan dikukuhkan ya, terutama dikukuhkan pada tanggal 1 Maret 2019 di Jakarta, yaitu oleh Pak Direktur Jenderal Otonomi Daerah Pak Sony Sumarsono pada saat itu, dan juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Ibu Niken, Rosarita Niken Widyastuti ya. Jadi dihadiri oleh para Kadis Kominfo se-Indonesia. Se-Indonesia, kemudian juga para direktur radio dan televisi, juga para penyiar dari seluruh Indonesia. Kami kumpul, kemudian asosiasi ini dikukuhkan ya. Jadi sudah terbentuk, baru dikukuhkan 1 Maret 2019. Nah, ini tempat berhimpunnya banyak radio di seluruh Indonesia, radio-radio daerah dan juga TV daerah itu berhimpun di sana. Kita butuh wadah untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita miliki. Kemudian juga kita berdiskusi tentang kesulitan-kesulitan atau juga keunggulan-keunggulan yang ada di satu dan lain daerah, dan menjadi benchmarking daripada radio-radio lainnya. Ambil contoh, ini LPPL Radio Kuningan ini termasuk salah satu radio TV yang dari aspek kelembagaan ini terbaik ya. Jadi sudah mengikuti aturan undang-undang, dan tidak salah apabila dari radio di Indonesia itu banyak studi banding ke sini ya, dan membuat karena salah satu aturannya itu harus ada peraturan daerah tentang radio LPPL itu ya. Ada peraturan daerahnya. Dan mereka nyontek dari Kuningan. Termasuk saya dari Kota Sukabumi. Saya pernah datang ke sini pada tanggal bulan September tahun 2019. Saya datang ke sini, saya ketemu Pak Kadis Kominfo-nya pada saat itu, kemudian Pak Pandu dan Pak Emon ya di sini. Saya diterima di ruangan direktur itu. Saya ingat dulu saya tuh ketemu Bapak, Pak. Oh gitu ya. Serius, saya tuh pernah lihat gitu. Benar. Oke, kalau iya. Terima kasih. Di film-film juga mungkin suka lihat. Oh iya. Oke, itu LPPL ya. Jadi kami punya wadah yang luar biasa sebenarnya, dan juga kita mencari kesejahteraan bersama ya. Di sini ada pakarnya Bang Hen itu ya. Jadi kita cari solusi untuk mensejahterakan juga anggota. Gimana caranya? Itu saja sekilas LPPL ya. Jadi kita akan berkarya terus, bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah ya, untuk menjadi suara dari pemerintah, juga dua suara daripada publik, mencerdaskan publik dan masyarakat Indonesia. Kita satu suara berjuta telinga. Itu adalah tag daripada kita ya. Satu suara berjuta telinga. Iya, Mbak Galuh ya ada ketinggalan sedikit. Tidak mengenalkan dia sebagai apa di Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Udah Bang Hendra aja. Pak Gabriel Majid ini adalah sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi LPPL Indonesia. Langsung sekjennya ya datang ke sini. Luar biasa. Dan ini adalah Kepala Biro Humasnya. Waduh. Bang Hens. Aduh. Udah terkenal se-Indonesia ini. Papua, Aceh ini udah ada kenal. Udah masternya ya. Karena saya datang ke Kuningan saja langsung Pak Pandu yang ngejemput. Luar biasa benar-benar. Jadi pada siang menuju sore hari ini kita langsung didatangkan sekjennya dan juga Biro Humas. Ke Biro Humasnya ya. Luar biasa banget. Dan tadi udah disinggung sedikit apa sih itu Asosiasi LPPL Radio TV
TV Kuningan. Nah, untuk Bang Hen sendiri sebetulnya kalau misalkan apa namanya asosiasi LPPL sendiri itu berapa banyak sih anggotanya sebetulnya? Iya. Baik Mbak Galuh, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Galuh. Jadi asosiasi LPPL Radio TV Indonesia ini sudah berusia lebih kurang 2 tahun. 1 tahun lagi kita habis masa periode pengurusan periode pertama ya. Di kiprahnya sudah beragam sepak terjang untuk melalui konten-konten yang kita sajikan ya. Jadi saya selaku Kepala Biro Humas ini tentunya saya selalu memberikan informasi baik internal maupun eksternal ya, eksternalnya untuk semua apa yang berkaitan dengan LPPL Radio TV Indonesia. Jadi untuk saat ini radio yang sudah tergabung di asosiasi LPPL Radio TV Indonesia ini kondisinya kadang-kadang pasang surut Mbak Galuh ya, karena begini, kita berhimpun di dalam satu grup WhatsApp, itu ada yang datang cukup lama terus dia pergi, dia nggak kembali, ternyata kita telusuri jejaknya, kenapa ada radionya sudah tidak on air lagi karena mungkin oleh perizinan dan sebagainya. Tapi yang secara normal itu saat ini lebih kurang sekitar 100 radio yang sudah kita himpun. Dan akhir-akhir ini kita kan dapat kepercayaan dari Kementerian Kominfo RI, kita diberikan satu kesempatan untuk melayangkan iklan layanan masyarakat sosialisasi pemulihan ekonomi nasional. Tapi ada syaratnya, kata Ibu Sekjen, yang ikut harus punya ISR ya. Nah, pada waktu Bang Hen menyelesaikan segala persyaratan administrasi untuk mendata yang mana aja ada ISR, mana yang belum. Ternyata yang berhimpun itu saat ini lebih kurang sekitar 50 yang sudah ada izin resmi. Yang lainnya mungkin lagi persiapan pengurusan atau memang belum terbit ya. Jadi gambarannya itu televisi juga. Saat ini televisi ini tadinya kita tahunya mungkin udah sama televisi pemerintah yang ber-ISR. Nah, ternyata pada waktu dengan adanya program ILM ini ada TV yang ISR, ada TV streaming, juga radio. Jadi semua dengan hikmah ada program ILM ini, kita akhirnya dapat data akurat. Ada radio yang memang pakai jalur ISR, ada radio yang pakai jalur streaming. Sedangkan yang kita ikutkan ini semua radio yang ISR. Nah, iya. Oh, itu dia tadi ya. Oke, selain itu kalau misalkan kita nih asosiasi LPPL Radio TV Kuningan ini pasti akan ada program-program begitu kan ya Bang Hen ya. Ini program-program yang terdekat atau mungkin yang sudah dilakukan nih sampai nih berarti udah ke tahun kedua ya. Nah, di tahun kedua ini kira-kira apa program yang paling yang terdekat deh sekarang apa tuh? Jadi kita punya program unggulan ya di asosiasi LPPL Radio TV Indonesia ini ya. Mudah-mudahan dengan saya ceritakan ini radio Kuningan nanti akan mulai proaktif dan akan mengikuti jejak-jejak radio yang sudah aktif. Kita ada satu kegiatan konten siaran berjaring Suara Nusantara. Suara Nusantara itu mulai dari edisi perdana sampai hari ini sudah edisi ke-79. Itu dilakukan secara bergiliran ke radio yang senusantara. Jadi sebagai host itu dia sebagai untuk menerima kiriman berita dan terakhir memproduksi. Suara Nusantara itu diproduksi dalam 2 versi. Versi pertama dia audio, itu disiarkan secara serentak setiap hari Senin di seluruh radio yang tergabung di asosiasi. Ya, sedangkan versi audiovisual itu kiriman dari rekan-rekan itu akan disiarkan setiap hari Senin malam di TV GPR Kementerian Kominfo RI. Jadi itu adalah program unggulan utamanya asosiasi. Kemudian kita adakan buka konten lagi, siaran berjaring seni budaya dan Nusantara, akan mengemas nanti pariwisata, kuliner, kerajinan dan budaya. Jadi masih banyak Mbak Galuh, dan
semua yang ikut ini yang di Suara Nusantara itu kami berikan satu apresiasi yang sudah berjalan waktu itu di Kota Bandung. Bertepatan dengan hari ulang tahun asosiasi, kita ada anugerah Insan LPP Award pertama dengan memberikan penghargaan kepada radio-radio yang berprestasi. Salah satunya juara pertama radio terbaik produksi suara Nusantara versi visual, terus reporter terbaik, dan ada 2 ikon yang sangat dibanggakan oleh kita. Satu, bila dia menyabet satu nominasi pemenang produksi suara Nusantara edisi versi visual, itu akan selalu diingat. Kemudian radio yang dinobatkan sebagai radio ekonomi terbaik Indonesia itu akan selalu diingat oleh semua rekan. Mudah-mudahan ini akan diingat. Waduh, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itu baru ke 79 ya Bang ya? Iya. Berarti ke 80 kita bisa dong. Harus ya. Talk show ini kita berharap masuk di edisi 80. Aduh, amin ya rabbal alamin. Wah, luar biasa sekali ya. Harapan yang besar sekali, mimpi yang besar. Tapi nggak apa-apa ya bermimpi ya Bang ya. Iya, mimpi itu harus jadi kenyataan. Tapi tidur dulu. Luar biasa banget di sini. Wah, mantap banget ya. Jadi itu tadi program unggulannya baru ke 79. Berarti yang ke 80 harapannya LPPL Kuningan gitu. Iya. Jadi siap. saya buka kategori yang terbaru juga. Apa tuh? Penyiar tergendut di Indonesia. Iya. Waduh, luar biasa ya ternyata. Benar. Saya pertama kali ketemu sama Bang Hen sama Pak Gabriel, aduh kayaknya akan serius nih pembicaraan kita ya. Ternyata serius tapi tetap enjoy, enak banget. Jadi kita tetap ikutan masuk gitu ya. Dan nanti kita akan sambung lagi nih di segmen berikutnya. Tapi buat Insan Kuningan FM yang mungkin mau bergabung atau mau WhatsApp nih, biasanya kita WhatsApp sih. Iya. Di WhatsApp boleh di nomor 0877 3884 1000. Sekalian menyapa Bang Hen dengan Pak Gabriel di sini. Kira-kira apa sih yang mau ditanyakan? Boleh, atau mau sedikit kesan-kesan juga selama ini menjadi Insan Kuningan FM yang setia, karena di sini kita selalu ada pendengar setia, Bang Hensia dan juga Pak Gabriel. Jadi Insan Kuningan FM ini selalu setia mendengarkan Radio Kuningan ini. Iya, tapi yang gabung jangan yang milenial juga ya. Aku Bang suka yang emak-emak juga. Iya, benar-benar. Untuk semuanya deh, boleh deh. Masuk deh, boleh. Nanti aku bacain salah satu. Sebetulnya udah ada yang masuk satu. Nanti tapi kita bacain di segmen berikutnya ya. Oke deh, ini kita kasih kesempatan buat Pak Gabriel. Kayak tadi udah kasih kesempatan buat Bang Hens lagunya. Kalau tadi Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Kalau buat Pak Gabriel, pengen lagu apa nih Pak? Saya dari Armada, Kenanglah Aku. Waduh, siap. Itu mamanya lagi dengar di sana. Lagi mendengarkan. Siap. Ibu, kenanglah aku. Siap, Bu. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 100.5 Kuningan FM bersama saya Galuh dan juga Bang Hens dan juga ada Pak Gabriel tentunya.